Masya Allah. Insya Allah beliau adalah wafat insya Allah ahli husnul khotimah juga. Karena masih sholat biarpun masih bolong-bolong. Dan juga meyakini Ramadan juga masih puasa. Bahkan di saat meninggalkan sholat pun alasannya kotor, kerjaan dan sebagainya. Bukan mengatakan sholat tidak wajib. Bukan mengatakan puasa tidak wajib. Jadi mereka masih meyakini puasa itu wajib, sholat itu wajib. Hanya tidak sempurna. Ada yang kurang. Dan itu dosa memang. Akan tapi ingat. Biarpun dan dia sudah meninggal dunia. Dan ada iman di dalamnya. Insya Allah Allah ampuni. Yang hidup jangan mencoba-coba. Jangan-jangan gara-gara dosa kita lalu ditarik menjadi lebih banyak dosanya, bahkan dikeluarkan dari Islam oleh Allah. Adapun yang sudah meninggal dunia, masih sholat, dan alasan tidak sholat pun juga tadi karena kesibukan atau karena kotor dan sebagainya. Padahal baju kotor bukan baju najis kok. Anda boleh sholat di baju yang setiap Anda buang ingus di kerudung Anda juga boleh pakai sholat. Cuman jorok saja kok. Ngeludahnya langsung di sarungnya. Ya dia jorok saja. Ludah tidak najis kok. Ingus tidak najis kok. Anda tidak pakai baju, tidak ganti baju 2 bulan. Sehingga sampai batik. Karena daki. Ya tetap saja sah sholat Anda. Itu kan daki tidak najis kok. Yang kena oli tidak najis kok. Baju kena oli. Najis kan sedikit sekali. Nah, kadang-kadang ketidakmengertian itu dianggap itu najis lalu menjadi tidak sholat. Sehingga kami temukan ada orang tidak sholat bukan karena nentang Allah, karena tidak mengerti cara mudah untuk sholat. Biarpun dengan baju yang dipakainya boleh. Baik, kemudian dia sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni. Dan dia dengan sakit lagi. Bisa jadi Allah Maha Kasih sakitnya adalah kanker, sakit dari dalam dirinya. Berat. Bisa jadi menjadi sebab diampuni oleh Allah. Semoga matinya mati syahid. Semoga diampuni, dosa-dosa diampuni. Adapun bagi yang masih hidup, bagaimana kita untuk bisa membantu meringankan orang yang telah meninggal dunia, yang memohonkan ampun. Adapun sholat yang ditinggalkan, adapun sholat yang ditinggalkan menurut ulama, madhab Syafi'i khususnya, kebanyakan ulama jumhur mengatakan bahasanya ulama Syafi'i, pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i, kalau orang meninggalkan sholat sudah biarkan, tidak pakai fidyah, tidak pakai qadha. Sudah, semoga Allah ampuni, selesai. Ya, jadi ahli warisnya nggak usah mengqadha'i sholatnya, nggak usah membayar fidyah untuk sholatnya. Ini sholat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua disamakan dengan puasa. Ini bolehlah. Barangkali hartanya banyak. Ikut pendapat yang kedua itu bahwa setiap sholat dibayarkan 1 mud. 1 mud itu segenggam. Kurang lebih 6,7 on. Kalikan berapa sholat yang ditinggalkannya. Jadi kalau punya uang mungkin tepat ini. Sayang biar daripada sebelum dia panggil warisnya. Diambil warisnya. Karena ini masalah khilaf, hendaknya ahli waris pun juga menyetujui. Kemudian yang ketiga, untuk sholat, boleh sebagian, mungkin kita mendengar orang mengqadha sholat orang yang telah meninggal dunia. Pendapat yang ketiga ini pernah dilakukan oleh Imam Subuki juga, seorang imam besar, untuk ibundanya atau saudarinya begitu. Jadi kalau boleh saja diqadha oleh ahli warisnya. Akan tapi pendapat yang pertama, nggak usah diapa-apain, dimohonkan ampun saja. Adapun puasanya, jika puasa dia memang meninggalkan dalam keadaan dia mampu melakukannya dengan bandelnya dia. Kan dia memang pokoknya maksudnya ya melanggar dalam keadaan tidak ada udzur. Jika dia meninggalkan puasa dalam keadaan tidak punya udzur, dia bisa berpuasa cuman kemudian tidak berpuasa, itu mungkin yang ditanyakan. Lalu bagaimana? Diambilkan dari harta sebelum diwaris, setiap hari puasa 1 mud dibayarkan kepada fakir miskin. 1 mud kurang lebih 6,7 on. Dihitung puasanya berapa? 1 bulan 6,7 kali 30. 3 kali 6 berapa? Itu kurang lebih hampir 2 kuintal ya. 1,8. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk puasanya, jika memang waktu meninggalkan puasa dalam keadaan dia wajib puasa, nggak ada udzur, maka kalau meninggal dunia
maka diambilkan dari harta warisnya sebelum dibagi. Kemudian bagi yang sehat, ayo jaga diri, jangan sampai ada meninggalkan sholat, jangan sampai ada di antara kita meninggalkan puasa, ayo semakin dekat kepada Allah. Dan hati-hati, jangan meremehkan dosa, khawatir itu menjadi sebab kita mati su'ul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.